Shalom, kita berjumpa kembali dalam channel YouTube saya. Dan pada kesempatan ini, kita sama-sama akan belajar suatu topik yang cukup menarik yang saya beri judul Buah Dudaim. Mengenai buah dudaim ini memang sangat jarang sekali dibawakan oleh para pengkhotbah. Namun untuk memperluas pengetahuan Alkitab kita, saya rasa tidak ada salahnya juga apabila kita mempelajarinya. Bahkan tanpa memahami apa itu buah dudaim, maka kita tidak akan memperoleh pengertian mengapa Rahel mau menukar Yakub dengan buah dudaim tersebut. Mari kita lihat ayatnya, Kejadian 30 ayat 14 sampai 16. Ketika Ruben pada musim menuai gandum, pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah dudaim. Lalu dibawanyalah kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. 15. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. 16. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Kita tahu bahwa persaingan antara Rahel dengan Lea untuk memperebutkan Yakub begitu sengitnya. Mereka bertarung untuk mendapatkan Yakub. Di dalam mendapatkan perhatian Yakub, Rahel bersedia menyerahkan atau meminjamkan Yakub untuk tidur dengan Lea. Ya, tentu buah dudaim itu sangat berarti buat Rahel, karena kalau tidak tentu Rahel tidak akan mau berkorban. Bayangkan, seorang istri harus merelakan suaminya tidur dengan perempuan lain. Tentu tidaklah mudah. Pasti ada sesuatu yang diharapkan dari buah dudaim tersebut bagi Rahel. Apa keuntungan yang diperoleh Rahel tersebut? Apakah buah dudaim itu begitu berharga di mata Rahel? Mari kita lihat apa itu buah dudaim. Dudaim artinya adalah tumbuhan cinta. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan mandrake atau mandragora. Ya. Nah, inilah dia ciri-ciri daripada buah dudaim. Ya. Pohon dudaim adalah sejenis pohon yang berdaun lebar dan mempunyai bunga-bunga kecil yang sangat indah. Sedangkan bentuk buahnya adalah bulat, besarnya seperti bola golf atau bola pingpong, dan berwarna kuning jika sudah matang. Buah ini mempunyai kandungan alkaloid trophendelirian halusinogen, ya, yang bisa berdampak sebagai obat penenang. Tetapi jika dikonsumsi terlalu banyak akan menimbulkan keracunan seperti muntah-muntah atau diare. Di samping itu juga buah ini dapat memberikan daya hayal, rangsangan birahi, serta kesuburan kandungan bagi pemakainya. Dalam perabatan kuno Timur Tengah sampai saat ini, buah ini dipakai untuk maksud menaikkan birahi atau rangsangan dan sekaligus membuat pemakannya menjadi subur kandungannya. Demikian juga dengan akar umbinya yang berbentuk seperti umbi singkong, dan ini kebanyakan akarnya itu bisa berbentuk menyerupai bentuk daripada manusia. Ya, efeknya apa? Efeknya sama seperti buahnya. Namun umbi tersebut harus diproses terlebih dahulu, yaitu dengan mengupas kulitnya, menjemurnya, lalu baru ditumbuk. Hampir sama pembuatannya dengan tapung tapioka zaman sekarang. Bunga pohon dudaim ini sangat indah, menarik, dan mempunyai wangi yang sangat harum. Ya, Alkitab juga mencatat hal yang sama. Kita lihat di Kidung Agung 7 ayat 13. Semerbak bau buah
semerbak bau buah dudaim. Dekat pintu kita ada berbagai buah-buahan yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Pohon maupun buah dudaim itu sebenarnya dikenal juga dalam abad modern sekarang ini. Kalau kita pernah melihat film Harry Potter, nah ini dia ya gambarnya. Itulah pohon daripada pohon dudaim. Ya, maka pohon dudaim itu dipakai untuk sesuatu yang berhubungan dengan sihir atau pemakaian kata mandraguna yang biasa juga dipakai oleh ahli-ahli perdukunan ya. Itu berasal daripada mandragora ya itu. Jadi tumbuh-tumbuhan ini erat hubungannya dengan kehidupan manusia dan sampai sekarang pun masih ada. Kita lihat ini fotonya ya. Jadi memang sangat langka atau sangat sulit sekali ditemui pohon dudaim ini, tetapi masih ada ya. Jadi sekali lagi walaupun sudah sangat langka dan masih dipakai untuk hal-hal yang berbau mistik, dunia perdukunan masih terus mencari tumbuhan ini untuk menunjang aktivitas mereka. Dan tentu saja bagi kita yang percaya, kita tidak boleh mempercayainya, tapi ini adalah suatu realita di dalam kehidupan yang ingin saya katakan ya. Kita kembali pada peristiwa Rahel kembali. Bunga ini sangat menarik bagi Rahel karena bunga maupun buah dudaim ini melambangkan cinta yang murni kepada Yakob. Rahel dalam keadaan stres menghadapi persaingan dengan Lea jelas sangat membutuhkan obat penenang atau perangsang atau kesuburan seperti ini. Di samping itu, umbi daun buah dudaim juga sering dipergunakan untuk ritual sihir atau magis ya, seperti yang telah saya uraikan tadi ya. Kemudian kita juga lihat bagaimana sih tentang mitos daripada pohon mandragora ini atau pohon dudaim ini ya. Pada zaman dahulu, orang-orang yang percaya pada mandrake itu mempunyai kekuatan gaib. Ya, mereka percaya bahwa pohon daripada dudaim ini mempunyai kekuatan gaib atau kekuatan magis. Tukang sihir dan tukang tenung suka sekali mencari akar dari mandrake ini, ya, dipergunakan untuk menenung. Namun akar mandrake ini sangat sulit diperoleh ya. Bagi tukang sihir yang pergi mencari mandrake tersebut, mereka berusaha sebaik mungkin untuk melindungi diri mereka terhadap bahaya jeritan mandrake ini ya. Pertama-tama si tukang sihir akan menunggu sampai tiba malam ya, tengah malam, tapi juga tidak boleh berbulan ya. Pada malam yang gelap itu ia pergi ke hutan dengan membawa serta seekor anjing hitam, sebuah trompet, sepotong tulang dan segumpal lilin ya. Setelah berhasil dia mencari atau menemukan pohon dudaim ini, maka dia mengikat leher anjingnya yang dengan tali yang telah disediakan dan ujung yang lain itu diikatkan pada pohon tersebut ya. Selanjutnya si tukang sihir akan menutup telinganya dengan segumpal lilin dan menunggu. Tepat pada waktu tengah malam, tulang yang dibawa itu dilemparkan dan anjing tersebut akan mengejar tulang tali dengan cepat. Dengan demikian tercabutlah akar mandrake karena terseret oleh si anjing. Dan tukang sihir tetap selamat karena ketika tercabut secara mitos ini ya, bahwa pohon mandrake itu akan menjerit, dan kalau jeritan itu terdengar oleh orang, maka orang tersebut akan mati atau meninggal dunia ya. Jadi itulah sebabnya ya, orang yang mencari pohon dudaim ini mereka harus menyumpal telinganya dengan lilin, kemudian juga membawa trompet ya. Jadi meniupnya keras-keras agar jeritan daripada pohon mandrake itu tidak terdengar. Di Jerman, petani merawat mandrake besar maupun kecil dengan cara dimandikan ya, kemudian diberi pakaian, kemudian bahkan mereka menidurkannya pada tengah malam ya. Kadang-kadang mereka juga menaruh di dalam peti mati ya, serta berkonsultasi dengan mereka dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang penting ya. Jadi ini memang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen.
Namun saya ceritakan adalah gunanya apa? Untuk memberikan tambahan pengetahuan kita tentang apa itu pohon dudaim atau mandrake. Ya. Kemudian di Prancis mereka dianggap juga sebagai semacam peri, ya, disebut dengan the gloire atau the gloire, ya. Seringkali mereka disimpan juga dalam lemari rahasia karena memiliki kekuatan yang berbahaya dan diyakini memiliki atau dapat memberikan ilmu sihir yang kuat. Pada tahun 1630, 3 perempuan Hamburg dieksekusi dengan bukti ini, dan di New Orleans pada tahun 1603, istri seorang merapat digantung karena menyimpan pohon mandrake penjahat ini. Ya, dikatakan bentuknya, akarnya itu berbentuk seperti seekor monyet. Ya, jadi kalau kita lihat cerita daripada pohon dudaim atau mandrake ini memang luar biasa, ya. Itulah sebabnya makanya walaupun tentu di dalam cerita Alkitab tidak diceritakan hal-hal magis seperti yang tadi saya ceritakan, tetapi jelas Rahel tahu bahwa fungsi daripada buah dudaim itu adalah sangat penting buat dirinya dalam usaha untuk memenangkan pertarungannya dengan Lea. Ya, Rahel dengan kekurangannya dia merasa bahwa karena penampilannya saya cukup baik, tetapi karena saya tidak memberikan keturunan kepada Yakub, maka dia berusaha dengan berbagai cara dengan kekuatannya sendiri untuk memberikan keturunan kepada Yakub. Ya. Kemudian kita lihat juga tanaman mandrake ini memang lama dikenal di wilayah Levatin dan Arabia Utara. Buahnya yang matang berbentuk agak bulat dan berwarna kuning dengan variasi kemerahan. Biasanya tidak dikonsumsi langsung, lebih sering dikonsumsi setelah diolah secara khusus atau direndam di dalam cuka. Sering pula disuling untuk dijadikan minyak dengan aroma terapi yang khusus, karena tadi dikatakan bahwa aromanya itu bisa merangsang seseorang, ya. Tidak hanya buahnya, akarnya juga yang tadi saya sudah katakan sangat penting bagi mereka yang percaya pada hal-hal yang magis tersebut. Ya, mengapa? Ya, menjadi pertanyaan sekarang, mengapa Rahel mau menukar buah dudaim dengan Yakub suaminya untuk Lea? Ya, kita lihat di Kejadian 29 ayat 17. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan paras cantiknya. Jadi kalau kita melihat secara jasmani, tentu Rahel pasti memenangkan persaingannya dengan Lea. Namun kalau kita baca di Alkitab, yang terjadi justru sebaliknya. Rahel dengan kekuatannya sendiri menghadapi persaingan dengan Lea, kakak perempuannya sendiri itu, ya. Sehingga Rahel tidak mampu bersaing dan stres menghadapi Lea untuk memperoleh keturunan. Sedangkan Lea lebih banyak mengandalkan Tuhan dan terus bersyukur serta berdoa dalam keadaan apapun juga. Apalagi nanti kalau kita baca pada ayat-ayat selanjutnya, setiap kali Lea diberikan keturunan, dia selalu memberikan nama yang merupakan suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, di samping itu tentu Tuhan Maha Adil, ya. Sehingga ketika Yakub bertindak tidak adil, ya, karena Yakub memang lebih sayang kepada Rahel, mengacukan Lea. Kita lihat di Kejadian 29 ayat 30. Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Ya. Jadi secara alkitabiah, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan menghadapi keadaan yang seperti apa yang dialami oleh Rahel. Walaupun secara fisik dan batin Lea kurang mendapat perhatian, namun bagi orang yang selalu percaya dan berharap pada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Maaf, Rahel mengandalkan kekuatannya sendiri dan memaksa kehendaknya kepada Yakub untuk memberikan seorang anak, karena Rahel menganggap ia sempurna dan bisa melahirkan seorang keturunan.
Dan Rahel juga meragukan kehadiran Yakub untuk memberikan keturunan, karena dia melihat Lea itu sudah mempunyai 4 orang keturunan, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Rahel tidak meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia terus mengandalkan kekuatannya sendiri. Dengan menyerahkan budak yang bernama Bilha, dia telah berbuat dosa sebenarnya, walaupun akhirnya Rahel mempunyai 2 keturunan, yaitu dari Dan dan Naftali. Seringkali ketika kita dalam kondisi marah, iri hati, dan seterusnya, maka untuk mencapai tujuan seringkali kita melakukan dengan cara apapun juga. Yang terpenting bagi kita saat itu adalah bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut. Seharusnya Rahel sadar bahwa kekuatan manusia itu terbatas dan memohon pertolongan Tuhan, sehingga dia tidak usah berbuat dosa. Mazmur 121 ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebaliknya Lea sudah mengetahui banyak kelemahannya. Dia mengandalkan dan terus berharap berdoa kepada Tuhan. Dengan perilaku yang baik, maka Tuhan akhirnya membela Lea. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan sudah mengatakan, maka marilah kita hidup selalu mengandalkan Tuhan. Karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan itulah yang hatinya tidak menjauh daripada Tuhan, mereka akan diberkati. Kemudian kita lihat juga di Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, atau Injil berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jadi orang-orang yang percaya, menaruh harapannya kepada Tuhan, bersabar menanti janji-janji Tuhan, itu tidak akan dipermalukan. Artinya janji itu pasti digenapi. Jadi memang hanya waktu Tuhan yang perlu kita tunggu. Kemudian kita lihat juga di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu. Seperti Rahel misalnya, dia menganggap dia tidak punya kekurangan secara jasmani. Dia juga percaya bahwa dia cukup subur. Tapi apa daya ketika Tuhan menutup kandungannya, dia tidak mempunyai keturunan. Jadi untuk itu marilah kita harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Tuhan menginginkan kita umatnya percaya segala firman Tuhan. Jadi mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita jangan ragu, jangan bimbang terhadap semua janji-janji Tuhan. Apalagi kita lihat bahwa banyak sekali, bahkan sampai hari ini, nubuat-nubuat di dalam Alkitab masih terus digenapi. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan mengenai buah dudaim. Semoga menambah wawasan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.